euch, apa kabar kalian? Selamat datang di pembelajaran bahasa Jerman otodidak bersama Dengspa. Kenalin, aku Girindra Wirani Puspa, aku adalah penulis blog Dengspa. Kalian bisa baca semua tulisan aku seputar Jerman dan cara ke Jerman mandiri ada di blog Dengspa. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan pelajaran A2 tentang adjective declination. Aku udah super duper excited untuk belajar bareng sama kalian karena kita akan mengulangi banyak hal dan akan mempelajari banyak hal baru dan pastinya hafalan ya nanti. Jadi jangan lupa sediakan catatan, bisa buku, bisa note, dan jangan lupa bawa pulpen dan jangan lupa dicatat. Tapi selain itu aku akan kasih materinya ada di link deskripsi, kalian bisa download dan bisa belajar sendiri di rumah. Dan jangan lupa kerjakan PR-nya, aku akan kasih PR di akhir pembelajaran dan kunci jawabannya bisa kalian cocokkan sendiri. Oke, selamat belajar! Adjektif declination. Adjektif declination adalah akhiran yang menyertai kata sifat. Dari katanya ya, adjektif adalah kata sifat dan declination adalah akhiran. Di bab ini kita nggak hanya belajar tentang adjektif declination, tapi kita akan belajar bareng mengulangi banyak hal tentang kata benda dan tentang kasus-kasus. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang adjektif declination, sebenarnya dalam bahasa kita atau dari bahasa yang pernah kita pelajari, mungkin dari bahasa Inggris itu seperti apa sih contohnya? Misalnya, lelaki kaya atau lelaki kaya tersebut, lelaki kaya yang dimaksud, dalam bahasa Inggris kita bisa bilang the rich man. Ya, kemudian seorang lelaki kaya, kita bisa bilangnya a rich man. Nah, kalau dalam bahasa Jerman seperti apa? Kalau dalam bahasa Jerman, the rich man itu der reiche Mann. Kemudian, a rich man adalah ein reicher Mann. Ya, di situ kalian bisa lihat sendiri bahwa di Reich, di kata Reich di sini itu akhirannya berbeda. Jadi di sini ada der, akhirannya e. Kemudian kalau di sini ein, akhirannya er. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan belajar bareng, brainstorming bareng. Oke, adjektif declination. Adjektif declination terdiri dari dua kata ya. Di situ adjektif dan declination. Adjektif adalah kata sifat, kemudian declination adalah suffix atau akhiran. Dan dua kata tersebut selalu menyertai nomen atau kata benda ya. Contohnya tadi kata sifat reich yang artinya kaya menyertai kata benda man atau der Mann di situ ya, karena man itu seorang laki-laki maskulin ya, artikelnya adalah der. Nah, untuk memahami semuanya kita harus telusuri mulai dari awal dulu ya. Nomen, mulai dari nomen dulu, kata benda. Seperti yang kalian tahu, seperti yang udah kita tahu kalau misalnya di level ini kalian pasti udah paham betul bahwa di Jerman semua kata benda dikategorisasikan berdasarkan jenis kelaminnya ya. Maskulin der, kemudian feminim die, netral das, dan untuk plural adalah die plural ya. Dan jenis kelamin itu juga akan berkaitan erat dengan bestimmte artikel atau definite. Dan kalau misalnya dalam bahasa Inggris seperti the ya. Kemudian unbestimmte artikel atau indefinite seperti a atau an. Dan juga berkaitan erat dengan possessive artikel atau possessive pronomen mein, meine, deine, seine, kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin seperti mine, your, kemudian her, his ya. Kemudian kein atau negationsartikel. Nah, di penjelasan ini aku udah pernah bahas di materi A1. Kalian bisa cek di materi A1 keine negationsartikel ya. Dan juga null artikel. Nanti semuanya akan kita bahas satu persatu. Kemudian bagian yang tadi teman-teman itu selalu berkaitan erat dengan kasus atau fälle. Ya, di A1 juga udah pernah kita singgung dan sebelumnya kita juga udah pernah bahas kasus yang keempat yakni genitif. Kalian pasti udah paham betul bahwa ada kasus yakni kasus nominatif, akusatif, datif, dan genitif ya. Maaf banget video aku berubah-ubah dari di bawah, di tengah, di atas karena aku takutnya nutupin tulisan ya. Jadi aku harap it's okay. Jadi seperti ini. Kita akan lanjut bahas dari bagian yang pertama yakni tentang bestimmte artikel.
Nah, kalian pasti udah tahu ya kalau misalnya kata benda itu terdiri dari artikel-artikel der, die, das ya. Kalau bestimmt atau definite itu mereka menyertainya artikel yang menyertainya adalah der, die, das atau di plural. Nah, kemudian kalau dia jadi akusatif atau jadi objek yang langsung di situ, dia akan menjadi berubah kalau der akan jadi den ya. Kemudian kalau dia tetap jadi perubahan hanya terjadi pada maskulin aja. Kemudian datif, datif itu fungsinya di dalam sebuah kalimat adalah menjadi objek yang tak langsung atau bisa juga menjadi objek yang langsung dari kata kerja yang memang kata kerjanya selalu diikuti oleh objek datif ya. Kemudian kalau misalnya dia der, dia jadi dem, kalau dia jadi der, kalau das dia jadi dem, kalau di plural dia jadi den plus ada penambahan n. Nanti aku akan kasih contoh supaya lebih jelas ya. Kemudian kalau genitif itu kalau der jadi des plus ada penambahan s atau es di belakang kata bendanya. Kemudian di akan jadi der, das akan jadi des plus penambahan s atau es di kata bendanya ya. Kemudian di plural akan jadi der. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di kasus nominatif dulu ya. Ini kasus nominatif, kita lihat kasus nominatif itu adalah kata bendanya selalu menjadi subjek ya. Di situ kalian bisa lihat der Mann ist reich. Laki-laki tersebut kaya gitu ya, atau adalah kaya di situ. Nah, di situ subjeknya siapa? Di situ subjeknya adalah laki-laki, makanya dia nominatif. Nominatif itu selalu fungsinya sebagai subjek. Ya, jadi der Mann ist reich. Die Frau ist schön. Perempuan tersebut cantik ya. Das Kind ist schlau. Die Kinder sind perfekt. Ya, aku nggak perlu menerjemahkan satu-satu ya, karena kalian pasti udah tahu artinya. Jadi bisa di Google sendiri kalau misalnya ada kesulitan. Kemudian kalau akusatif, akusatif biasanya menjadi objek ya. Di situ objek yang menyertai kata kerja yang kata kerjanya itu selalu diikuti oleh akusatif. Misalnya kata kerja kennen, ya, kennen itu selalu diikuti akusatif. Nah, di situ ich adalah subjek, kemudian objeknya adalah man atau der Mann tadi, ya. Nah, karena dia di situ der nominatif harus dirubah menjadi den, makanya di situ ich kenne den Mann. Ya, jadi langsung ada perubahan. Jadi langsung cocok ya, di sini kalian lihat den, kemudian di sini langsung berubah menjadi den juga. Kemudian ich kenne die Frau. Ya, jadi di sini di, ini juga di. Ich kenne das Kind. Ya, ini das, ini juga das. Ich kenne die Kinder. Ya, ini di plural, ini juga di. Ya, jadi perubahannya hanya terjadi di artikel yang maskulin aja. Ya, nah sekarang kita lanjut contoh-contoh untuk kasus datif. Contohnya, kata kerja yang selalu diikuti kasus datif adalah helfen. Ya, helfen kalau dikonjugasikan ich helfe ya, di situ konteksnya. Nah, aku menolong laki-laki tersebut, misalnya di sini dem, di sini juga dem. Ya, langsung ich helfe dem Mann, ich helfe der Frau, ich helfe dem Kind, ich helfe den Kindern. Ya, jadi den plus nomennya, kata bendanya harus tambahin n di situ. Ya. Nah, sekarang yang genitif. Coba perhatikan. Das ist der Koffer des Mannes. Ya. Jadi genitif, aku ulangi sekali lagi sebelumnya di bab yang sebelumnya, di episode yang sebelumnya aku udah pernah menjelaskan episode khusus tentang genitif. Kalian bisa flashback lagi, bisa nonton lagi fungsinya sebagai apa dan bagaimana hafalannya, kalian bisa nonton lagi. Plus di sini juga aku akan jelaskan sekali lagi bahwa fungsi genitif adalah sebagai kepemilikan. Misalnya dalam bahasa Inggris itu kayak das ist der Koffer des Mannes, itu this is the luggage of the man, kayak gitu ya. Di sini jadi of-nya itu nggak ada, langsung artikelnya diganti dengan des, kayak gitu ya. Das ist der Koffer des Mannes ya. Jadi des di sini cocok langsung dirubah des, kemudian kata bendanya nomornya langsung ditambahkan es atau s di situ ya.
Kemudian das ist der Koffer der Frau. Der, di sini juga der. Das ist der Koffer des Kindes. Das ist der Koffer der Kinder. Ya, di sini. Kayak gitu. Nah, ini belum ada kata sifatnya. Bagaimana kalau dia ditambahkan kata sifat? Misalnya, seperti apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau ada penambahan adjektif atau kata sifat, ini tabelnya akan bertambah. Nah, di sini ada tabel adjektif ya, teman-teman. Di masing-masing kasus ada penambahan tabel adjektif yang berwarna pink. Ini semuanya sebenarnya tentang hafalan ya, teman-teman. Jadi ini seperti kimia. Menurut aku tuh kayak kimia gitu loh. Jadi kalian harus hafalan akhirannya seperti apa. Ya, mau nggak mau, bisa nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah terima aja. Oke, kita mulai dari yang tadi ya. Kalau nominatif itu, kalau bestimmte artikel, nominatif adjektifnya ditambahkan e. Ya. Kemudian der, die, das semuanya tambahkan e. Kecuali plural penambahannya adalah en. Kemudian di akusatif itu penambahannya den itu en, ya, penambahannya en, kemudian di sama das penambahannya e, dan plural penambahnya en. Jadi yang beda di sini yang aku highlight ya, ada en. Kemudian di situ kalau datif semuanya datif dan genitif penambahannya adalah en. Nah, ini yang agak memudahkan aku. Nah, sekarang kita coba lihat di contohnya. Nah, tadi kan kita bilang der Mann ist da. Laki-laki tersebut ada di sana, misalnya ya. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan lelaki kaya tersebut, nah, atau the rich man is there. Nah, kalau kayak gitu harus ditambahkan e di belakang kata reich atau di belakang kata sifatnya, ya. Misalnya di situ der reiche Mann ist da, die schöne Frau ist da, das schlaue Kind ist da, die perfekten Kinder sind da. Ya, jadi kalian langsung cocokkan, langsung diaplikasikan dari tabel itu, langsung diaplikasikan ke bawah ya di kalimat seperti itu. Kalau misalnya akusatif seperti apa? Nah, kalau akusatif juga sama sebenarnya ya. Tadi kan pakai kata kennen ya. Ditambahkan juga aku mengenal laki-laki kaya tersebut misalnya. Nah, kalau misalnya seperti itu juga konteks kalimatnya adalah ich kenne den reichen Mann. Ya, aku kenal laki-laki kaya tersebut. Jadi di sini cocok ya, den, kemudian adjektifnya juga ditambahkan en. Ya. Kemudian kalau feminim, ich kenne die schöne Frau. Kalau netral, ich kenne das schlaue Kind. Kemudian kalau plural, ich kenne die perfekten Kinder. Ya, jadi langsung diaplikasikan tabelnya, semuanya harus match ya sama contoh kalimatnya. Kalau kalian mau bikin kalimat sendiri juga tinggal menambahkan aja di situ, di match sama tabel ini. Nanti aku akan kasih kalian tabel ini di kolom deskripsi, silakan di-download sendiri. Kemudian kalau datif seperti apa? Nah, tadi contohnya adalah helfen ya, pakai helfen. Di sini ich helfe dem reichen Mann. Ich helfe der schönen Frau, ich helfe dem schlauen Kind, ich helfe den perfekten Kindern. Jadi di sini harus ada penambahan en di belakangnya ya, karena di sini adjektifnya semuanya ditambahkan en gitu. Nah, kalau genitif sama aja, sama seperti tadi, cuman adjektifnya atau kata sifatnya semua ditambahkan en ya, aku bacain. Das ist der Koffer des reichen Mannes, das ist der Koffer der schönen Frau, das ist der Koffer des schlauen Kindes, das ist der Koffer der perfekten Kinder. Ya, jadi tinggal ditambahkan en aja ya, sebenarnya simple di sini. Sekarang kita akan lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi unbestimmt atau unbestimmte artikel, yakni kalau kita mau bilang seorang, seekor, sebuah, nah itu artikelnya bukan dari das lagi, tapi ein atau eine ya. Nah, kita tahu kalau nominatif itu artikelnya ein, eine,
ein ya. Kemudian kalau plural nggak ada, karena kita nggak mungkin bilang kalau misalnya kata benda itu plural, misalnya bapak-bapak, kita kan nggak mungkin bilang seorang bapak-bapak ya, karena itu jamak gitu ya. Kita pasti bilangnya beberapa bapak-bapak kayak gitu. Makanya di situ nggak ada eine. Kemudian kalau misalnya akusatif jadi objek, dia juga harus berubah ya. Kalau ein maskulin dia jadi einen. Perubahan hanya terjadi di maskulin aja di situ. Kemudian datif semuanya berubah ya seperti ini. Kalau datif maskulin jadi einem. Kemudian kalau feminim jadi einer, netral jadi einem, dan kalau plural dia nggak ada einem, cuman kata bendanya harus tambahkan n. Ya. Kemudian kalau genitif jadi eines plus kata bendanya tambah s atau es, dan kalau feminim jadi einer. Kalau netral eines plus s sama es, jadi maskulin sama netral sama kalau genitif. Dan kalau misalnya genitif itu plural, itu akan kedengaran aneh kalau dia jadi genitif. Nanti aku akan kasih contoh kenapa kedengaran aneh ya. Jadi biasanya kalau genitif itu plural, unbestimmte artikel itu selalu diganti von plus datif di situ. Contohnya seperti ini. Ein Mann ist reich. Jadi seorang laki-laki itu kaya. Gitu ya. Eine Frau ist schön. Jadi konteksnya contohnya itu aku bikin sama semuanya supaya kalian bisa mengerti gimana sih perbandingannya gitu kalimatnya ya. Kemudian ein Kind ist schlau. Kinder sind perfekt misalnya. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, eine, ein, dan nggak ada artikelnya. Jadi, anak-anak itu sempurna gitu misalnya. Kemudian di situ kalau jadi objek, tetap kata kerjanya memakai kennen. Di situ ich kenne einen Mann, ich kenne eine Frau, ich kenne ein Kind, ich kenne Kinder. Kemudian kalau datif, ich helfe einem Mann, ich helfe einer Frau, ich helfe einem Kind, ich helfe Kindern. Ya, di sini nggak ada artikelnya, tapi kata bendanya di belakang ditambahkan n. Kalau genitif, das ist der Koffer eines Mannes, das ist der Koffer einer Frau, das ist der Koffer eines Kindes, das ist der Koffer von Kindern. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada eine, itu bakal aneh gitu. Das ist der Koffer Kindern. Kayaknya kayak kedengaran tuh kalau buat orang Jerman tuh aneh. Jadi makanya di situ dijadikan datif gitu. Karena memang sebenarnya genitif, kasus genitif itu bisa diganti datif ya, teman-teman. Jadi sah-sah aja kalau kita bilang di sini das ist der Koffer von Kindern. Jadi kasusnya di sini bukan kasus genitif tapi dijadikan datif. Nah, sekarang gimana kalau ditambahkan adjektif atau kata sifat di tengah-tengahnya? Seperti tadi juga ditambahkan tabel ya, otomatis kata sifatnya juga perlu ditambahkan deklination di situ. Nah, contohnya kalau nominatif, dia di situ tadi kalau dari das penambahnya adalah e ya, kecuali plural en. Nah, di sini kalau dia unbestimmt, itu penambahnya adalah kalau maskulin er, kalau feminim e, kalau netral es, dan kalau plural adalah e. Contohnya di sini, ein reicher Mann ist da, eine schöne Frau ist da, ein schlaues Kind ist da, perfekte Kinder sind da. Jadi cocok ya di sini. Makanya tadi di slide yang awal-awal tadi ya, itu makanya der reiche Mann tapi ein reicher Mann. Kayak gitu. Makanya karena rumusnya seperti itu teman-teman ya. Rumusnya dari sananya memang berlakunya seperti itu. Kalau misalnya unbestimmt dia penambahannya harus er, es sama e. Ya, kemudian kalau dia jadi objek akusatif itu perubahan ada di maskulin ya. Jadi ein jadi einen dan adjektifnya juga ditambahkan en. Jadi ich kenne einen reichen Mann. Ich kenne eine schöne Frau, ich kenne ein schlaues Kind, ich kenne perfekte Kinder. Jadi di sini langsung nyambung ya, langsung cocok. Coba kalian lihat. Ya, einen, reichen, ya, eine schöne, ya, adjektif deklinasinya cocok dengan tabel ya. Kemudian kalau datif, itu semua adjektifnya ditambahkan en, sama kayak bestimmte artikel ya. Jadi ini agak gampang hafalannya. Jadi ich helfe einem reichen Mann.
Ich helfe eine schönen Frau, ich helfe einem schlauen Kind, ich helfe perfekten Kindern. Ya, jangan lupa ini sama seperti tadi ya di sini karena unbestimmt nggak ada dari das nggak ada einen, cuman kata sifatnya ditambahkan in dan kata bendanya ditambahkan n. Ya. Nah, kalau genitif itu agak beda di plural. Jadi plural itu penambahnya adalah er, bukan en seperti tadi ya. Jadi di sini das ist der Koffer eines reichen Mannes, das ist der Koffer einer schönen Frau, das ist der Koffer eines schlauen Kindes, das ist der Koffer perfekter Kinder. Ya, jadi penambahnya bukan en tapi er di situ. Ini benar-benar harus hafalan ya teman-teman, pelan-pelan dicatat pelan-pelan. Kalau bisa diaplikasikan atau dibuat kalimat, nulis contoh sendiri-sendiri kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah, selanjutnya adalah yang berhubungan dengan possessive article. Seperti yang kita tahu, possessive article itu selalu berkaitan erat dengan kepemilikan. Kita coba ulangi sedikit tentang possessive article, personal pronoun sama artinya ya. Misalnya di situ kalau punyaku itu adalah mine, di situ aku kasih titik-titik di situ ya, karena nanti deklinasinya bisa menyesuaikan, fluktuatif ya, berubah-ubah gitu. Kemudian kalau punyamu itu dein ya, kemudian punya dia laki-laki sein, punya dia perempuan adalah ihr, punya dia netral adalah sein. Kalau punya kalian euer ada euer, di situ nanti pastinya ada penambahan deklinasi di situ ya. Kemudian punya kami atau punya kita unser, dan punya Anda atau mereka adalah ihr. Ini juga harus dihafalin ya. Jadi possessive article ini dihafalin juga. Nah, aku sekarang ambil contoh yang paling simpel aja, main atau nanti mungkin ada dain, tapi kalian bisa utak-atik sendiri tergantung konteks kalimat yang kalian temukan atau kalian buat di situ, bisa jadi sein, bisa jadi unza, bisa jadi oya, ya terserah. Kalau misalnya ditulis semuanya di sini nanti tabelnya jadi penuh ya. Jadi contohnya kalau nominatif, jadi di situ main, meine plural ya. Contohnya misalnya di kalimat mein Mann ist reich ya. Suami aku kaya, misalnya suami aku itu kaya gitu. Atau meine Frau ist schön, istri aku itu cantik. Mein Kind ist schlau, ya anak aku itu pintar gitu. Kemudian meine Kinder sind perfekt, ya anak-anak aku sempurna kayak gitu. Nah, kalau itu dijadikan akusatif atau objek, misalnya ich kenne deinen Mann, ya misalnya di situ. Ini konteksnya posesifnya aku pakai deinen dan di sini ada sein dan ihr, ada oya juga ya. Ich kenne deinen Mann, contohnya aku mengenal suami kamu misalnya. Aku mengenal istri dia. Dia di sini adalah dia laki-laki ya. Ich kenne ihr Kind, jadi aku mengenal anaknya. Ich kenne euer Kinder. Ya, aku mengenal anak-anak kalian gitu ya. Kemudian kalau datif di situ juga berubah, ich helfe meinem Mann ya, jadi cocok di situ kemudian minor jadi minor, ich helfe meine Frau, ich helfe meinem Kind, ich helfe meinen Kindern ya, meinen plus ada n di belakang. Nah, kemudian kalau genitif juga das ist der Koffer meines Mannes, das ist der Koffer meiner Frau, das ist der Koffer meines Kindes, ya cocok. Das ist der Koffer meiner Kinder. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kalau misalnya ditambahkan adjektif gimana? Oke, nah sekarang kalau ditambahkan adjektif ini kelihatan rame banget. Kita hafalan sekali lagi. Ini sebenarnya mirip-mirip sama hafalannya unbestimmte artikel, kecuali di sini kalau plural penambahnya en. Jadi kita langsung menuju contoh aja, nggak aku bahas satu persatu karena mirip ya. Ini er, i sama es dan kalau plural en. Contohnya di situ mein reicher Mann ist da, meine schöne Frau ist da, mein schlaues Kind ist da, meine perfekten Kinder sind da. Semuanya pakai meine. Nah, kemudian kalau misalnya dia jadi akusatif atau jadi objek, itu di sini aku coba aplikasikan dengan beberapa possessive pronomen, gak cuma main aja ya. Ich kenne deinen reichen Mann,
Jadi di situ N plus EN ya. Ich kenne seine schöne Frau, ich kenne ihr schlaues Kind, ich kenne euer perfekten Kinder. Ya, jadi EN-nya ditambahkan ya di situ. Kemudian kalau datif ini juga possessive pronomennya nggak cuma mein tapi dein, sein, ihr sama euer. Itu jadi ich helfe deinem reichen Mann, ich helfe seiner schönen Frau, ich helfe ihrem schlauen Kind, ich helfe euren perfekten Kindern. Ya, jadi penambahannya adjektif semuanya mirip, semuanya ditambahkan en ya. Begitupun dengan genitif ya. Semuanya coba kalian lihat en di sini juga adjektifnya en ya. Dan pastinya possessive artikelnya di situ yang menyesuaikan ya. Menyesuaikan sama rumusnya. Kalau maskulin tambahkan es, maskulin netral tambahkan es, kalau feminim sama plural tambahkan er. Oke, sekarang kita masuk ke negations artikel. Jadi ini artikel untuk menegasikan atau membuat kata benda menjadi negatif. Jadi kein, keine kita tahu ya. Jadi ini sebenarnya konteksnya hafalannya mirip-mirip sama unbestimmte artikel ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya. Kein, keine, kein, keine ya. Kemudian contohnya juga kein Mann ist reich, keine Frau ist schön, kein Kind ist schlau, keine Kinder sind perfekt ya. Tak seorang laki-laki pun kaya, tak seorang perempuan pun yang cantik, tak seorang anak pun yang pintar ya. Kayak gitu. Contohnya pokoknya semuanya artinya negatif gitu. Kemudian kalau dia jadi objek akusatif, jadinya ich kenne keinen Mann, ich kenne keine Frau, ich kenne kein Kind, ich kenne keine Kinder. Jadi tinggal mencocokkan tabelnya aja ya. Kalau datif juga maskulin jadi keinem, ya. Kalau feminim jadi keine, kalau netral jadi keinem, dan kalau plural keinen plus n di belakang. Dan genitif juga, contohnya di situ juga sama seperti tadi ya, seperti unbestimmt. Aku nggak perlu bacain lagi, jadi kalian bisa baca sendiri di situ, bisa dicatat ya. Jadi das ist der Koffer keines Mannes. Ini adalah koper dari tak seorang laki-laki pun gitu konteksnya ya. Jadi tak seorang laki-laki pun yang punya koper inilah intinya kayak gitu. Tapi formulasi kalimatnya dalam bahasa Jerman seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja kalau ditambahkan adjektif seperti apa. Nah, ini kalau ditambahkan adjektif sama seperti tadi, ditambahkan tabel warna pink ya. Jadi kalian bisa lihat sama seperti possessive article ya, jadi mirip, sebenarnya mirip banget. Jadi kalian bisa lihat hafalannya juga mirip ya. Tambahkan en aja di situ untuk plural, kemudian en untuk adjektif, dan maaf en untuk maskulin dan en untuk plural di situ untuk akusatif ya, dan selebihnya penambahan en semuanya di situ ya untuk adjektifnya. Ya. Contohnya di sini yang nominatif kein reicher Mann ist da ya. Oke, jadi contohnya kein reicher Mann ist da, tak seorang laki-laki yang kaya di sana ya. Keine schöne Frau ist da, tak seorang perempuan yang cantik ada di sana gitu ya. Pokoknya ini artinya negatif aja lah gitu. Kein schlaues Kind ist da, keine perfekten Kinder sind da ya. Kemudian kalau akusatif ya tinggal ditambahkan aja di situ, simple banget sebenarnya, cuman hafalannya aja yang harus benar-benar sering ya. Kemudian kalau datif ya, jadi tinggal ditambahkan keinem dan semua adjektifnya ditambahkan en di belakangnya. Begitupun dengan genitif juga seperti itu ya, keines, dan jangan lupa kalau maskulin dan netral ditambahkan es di belakangnya, dan semua adjektifnya ditambahkan en. Oke, sekarang kita masuk ke null artikel. Nah, null artikel ini maksudnya seperti apa? Jadi null artikel itu adalah kata benda yang tidak mempunyai artikel ya. Jadi kadang kita membuat sebuah kalimat yang memang tanpa artikel. Contohnya kalau misalnya kita bicara tentang fakta, misalnya di sini faktanya ya, ini fakta Hunger ist unangenehm. Jadi lapar itu
tidak enak ya. Nah, itu tanpa der das, tanpa eine is okay ya. Jadi sah-sah aja, lapar itu tidak enak. Lapar itu tidak nyaman gitu ya. Jadi tanpa penambahan artikel di situ juga oke juga karena itu merupakan fakta atau merupakan ya apa ya, sebuah kejadian yang sering diulang-ulang kayak gitu juga biasanya tanpa artikel juga is okay. Jadi Hitze hat Nachteile. Jadi panas itu punya disadvantage di situ, punya ketidak apa ya, disadvantage bahasa Indonesianya lupa. Hitze hat Nachteile itu artinya panas itu punya kerugian lah intinya ya. Kemudian Gemüse ist gesund. Sayuran itu adalah sehat. Kinder sind aktif ya. Jadi di sini konteksnya plural. Ya, jadi semuanya nggak ada artikelnya. Nah, kalau akusatif juga ich habe Hunger, aku lapar di situ. Ich mag Hitze. Es gibt Gemüse, ada sayur-sayuran. Ich sehe Kinder, aku melihat anak-anak. Nah, kalau datif itu tinggal ditambahkan n aja di plural ya. Ich gehe mit Hunger ins Restaurant. Jadi aku pergi ke restoran dengan membawa rasa lapar. Bei Hitze bleibe ich im Haus. Ya. Saat panas aku tinggal di rumah aja. Mit Gemüse schmeckt das Essen besser. Jadi dengan sayur-sayuran itu makanan jadi lebih enak gitu. Ich helfe Kindern. Di situ nggak ada artikelnya, tapi kalau datif dia harus tambahkan n di belakang. Nah, kemudian kalau genitif itu juga perlu ditambahkan s atau es di belakang kata benda, kalau plural ditambahkan n, ya. Dan konteksnya di sini jadinya bukan genitif tapi jadi datif, ya. Misalnya trotz Hungers esse ich heute nicht. Meskipun lapar, aku hari ini nggak makan, ya mungkin diet ya. Aufgrund Hitze gehe ich heute nicht raus. Karena panas banget ya, aku hari ini nggak keluar gitu. Wegen Gemüses schmeißt sein Essen weg ya. Karena ada sayur, nah ini adik aku banget nih, karena ada sayur-sayuran di makanannya, dia buang aja makanannya gitu. Wegen Kindern beschwert sich eine Mutter ständig ya. Jadi karena anak-anak, seorang ibu selalu komplain gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ditambahkan adjektif di situ. Oke, nah sekarang kalau misalnya dia tanpa artikel, tapi gimana kalau ada adjektif di situ? Contohnya tuh di sini tetap ada tabel deklinasinya ya, teman-teman. Kalian bisa lihat tabel pink ini tetap harus ada. Jadi contohnya di sini kan ditambahkan groß atau rasa lapar yang besar gitu ya. Jadi große Hunger ist unangenehm. Ya, kalau nominatif dia tambahkan er, kalau maskulin ya, kalau feminim tambahkan e, netral tambahkan s, dan plural tambahkan e. Jadi starke Hitze hat Nachteile, grünes Gemüse ist gesund, gesunde Kinder sind aktiv. Ya, jadi ditambahkan seperti di tabel ya, tinggal dicocokkan. Kemudian kalau akusatif juga nggak ada artikelnya, tapi tetap adjektifnya ditambahkan Deklination di situ. Ich habe großen Hunger. Ich mag leichte Hitze. Es gibt grünes Gemüse. Ich sehe aktive Kinder. Nah, kalau datif gimana? Kalau datif contohnya ich gehe mit großem Hunger ins Restaurant. Ya. Di situ datifnya karena dia dibentuk oleh preposisi mit ya. Di situ ada preposition mit. Mit selalu diikuti datif ya. Mit großem Hunger. Bei starker Hitze bleibe ich im Haus. Jadi bei itu juga diikuti datif ya. Kemudian mit juga ya. Mit grünem Gemüse schmeckt das Essen besser. Ich helfe aktiven Kindern. Ya, di situ juga ditambahkan adjektifnya ditambahkan en dan kata bendanya ada n-nya di belakang. Nah, kemudian kalau genitif itu sama, tinggal cocokin aja tabelnya ya. Trotz großen Hungers esse ich heute nicht. Ya.
Meskipun aku punya rasa lapar yang besar, aku nggak makan hari ini. Aufgrund starker Hitze gehe ich heute nicht raus. Ja. Wegen grünen Gemüses schmeißt er sein Essen weg. Wegen aktiver Kinder beschwert sich eine Mutter ständig. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Jadi tinggal dicocokkan aja ya adjektifnya. Nah, slide yang terakhir, merken, ini aku ambil dari Easy Deutsch. Jadi kalian bisa lihat di situ ya untuk menandai. Sebenarnya aku juga ini membantu banget buat aku untuk menghafalkan ya, karena bahasa Jerman itu tentang hafalan. Jadi kalau misalnya maskulin itu biasanya ya, jadi kalau der, die, das, die itu juga mereka udah punya tanda. Kalau misalnya die unbestimmte Artikel, kemudian posesif sama kein keine atau Negationsartikel dan null artikel itu semuanya udah ditandai ya. Di situ ada er, s dan i ya. Itu lebih gampang untuk menghafalkan. Kalau akusatif itu en, kalau untuk maskulin i, s sama i. Kalau datif semuanya er, en. Genitif adalah es. Kemudian kalau feminim kemudian kalau netral sama kayak maskulin ya, es sama es. Yang plural adalah er di situ ya. Jadi di sini datif sama genitif ini kalau aku hafalin ya, adjektifnya tuh rata-rata ditambahkan en di belakangnya ya. Jadi lebih gampang untuk menghafalkan adjektif di kasus genitif sama datif. Kalau akusatif sama nominatif ini yang lumayan challenging ya, jadi perubahannya signifikan gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mampu untuk menghafalkannya satu persatu, it's okay. Jadi ini butuh proses yang panjang. Yang namanya bahasa Jerman itu semuanya tentang hafalan dan pelajaran seumur hidup. Kalau kalian bukan natif Jerman, itu kita pasti belajarnya seumur hidup dan setiap hari kalian pasti belajar sesuatu yang baru, dan itu yang membuat challenging, yang membuat seru belajar bahasa Jerman itu nggak ada habis-habisnya ya. Jadi kalian pelan-pelan pahami. Jadi kalau bisa seperti aku dulu, aku tulis di tabel gitu sampai benar-benar hafal. Aku bawa di dompet sampai kemana-mana ya. Jadi ada tabelnya kayak gitu. Kalian bisa hafalin sendiri, kalian bisa lihat tabel dimanapun, kalian bisa bikin tabel sendiri. Dan yang terpenting adalah bukan tabelnya, tapi bagaimana kalian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau misalnya kalian belum di Jerman ya, mungkin bisa menulis buku diary, mungkin bisa memulai dengan membuat kalimat yang sederhana di teks atau di notes. Pokoknya kalian berlatih setiap hari kayak gitu. Oke, semoga kita bertemu di kelas, berjodoh di kelas Dengspa. Mungkin kalau misalnya di kelas biasanya kalau pelajaran seperti ini ya, ini butuh banyak koreksi dan biasanya murid-murid itu kurang teliti ya. Biasanya ada yang teliti, ada yang nggak teliti juga. Jadi meskipun udah dijelasin paham, tapi biasanya dalam pengaplikasiannya ada kesalahan, kurang en, kurang es. Nah itu wajar banget. Jadi harus selalu latihan berulang-ulang. Oke, teman-teman, harus selalu latihan berulang-ulang dan nanti akan dikoreksi langsung oleh aku sama oleh Kak Tobi biasanya ya, supaya ada perbaikan penulisan. Oke, kalau kalian butuh kursus bahasa Jerman, jangan lupa kontak link di bawah ini, ada kontak Dengspa atau follow Instagram Dengspa. Di sana banyak promo-promo menarik dan terjangkau, dan ada program plus-plusnya, jadi program plus speaking club dan program intensif ujian yang nggak kalian dapatin hack-hacknya dimanapun, jadi hanya di Dengspa. Oke teman-teman, kita akan ketemu lagi untuk membahas materi selanjutnya di A2 dan genau, bleib gesund und glücklich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.